bangun dan berdoa. Naujati
Jibril, "Hadi lailatul yuftaqu biha salasumiyati babin min rahmah wal maghfirah." Ini malam dibukakan kepadanya itu 300 pintu rahmat dan maghfirah. Mumpung kita nih mudah-mudahan menemui Sya'ban. Wa ruwiya an Atha' bin Yasar radhiyallahu anhu annahu qala ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi Sya'ban. Jadi ya Atha' bin Yasar, tidak ada malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar. Ada kecuali itu malam nisfu Sya'ban. Jadi kita beribadah minimal maghrib berjamaah, isya berjamaah. Ini lupa. Kalau sempat baca Yasin, Nabi Bibi dulu gitu, Yasin 3 kali, yang tasbih, berniat berdoa, banyak. Kemudian yang tasbih itu diambil hukuman dosa kecil, dosa besar, dosa terdahulu, dosa yang akan datang, dosa yang kelihatan, dosa yang tidak kelihatan, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, diampuni dosanya. Terus membayar tasbih. Ujian Nabi namanya pada kawan setiap hari, seminggu sekali. Namanya pada kawan seminggu sekali, sebulan sekali. Apabila pada kawan sebulan sekali, setahun sekali. Kada kawan dia setahun sekali, seumur hidup sekali. Saking menurut Nabi, nah momen daripada nisfu Sya'ban kita sembahyang tasbih. Nabi pimpin guru kita ya tasbihan kita. Nang malam itu nang di afdal. Hadisin an Ali radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban," apabila adalah malam nisfu Sya'ban, faqumu lailata, maka beribadah malamnya. Jadi dulu dari minimal sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah. Wa sumu nahara, dan puasa siangnya. Fa inna Allah ta'ala yanzilu fi as-sa'ah, bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan pada itu saat ila sama'i dunia, kepada langit dunia, indah ghurubi syamsi, ketika tenggelam matahari. Ketika tenggelam matahari, fa yaqulu amin sa'ilin, adakah orang yang meminta, maka aku beri mintanya. Fa'udhihi su'alahu wa hal min mustaghfirin, adakah orang yang minta ampun malam itu. Fa'udhiru lahu, maka aku ampuni baginya. Wa hal min mustarji'in, adakah orang yang meminta rezeki. Fa'arzuquhu, maka aku akan beri rezekinya. Hatta yaqulu al-fajr, sehingga terbit fajar. Jadi orang beribadah, tapi dikatakan tetap aja boleh. Ada yang mendapat semalaman dia, kami sempat bergawe, kami sempat bergawe melakukan dengan, yaitu tadi minimal kita minimalnya antara waktu dan isya. Yang ini bagian dulu kita semua dan pasal sudah antara waktu dan isya. Minimal
Itu aman-aman suntuk Allah memberi orang-orang yang hendak melakukan nisfu Sya'ban. Nah, dan kita malam Jumat kita kawan sehat badan, jangan umur, kawan niat kita untuk beribadah di malam nisfu Sya'ban. Pelajaran kita selanjutnya masalah lagi kecelakaan dalam ucapan, yaitu dusta. Ma tidak mahalun billahi wa adkhala biha misla janahi ba'udatin illa kanat nuqtatan fi qalbihi ila yaumil qiyamah. Ma halabahalimun billahi wa adkhala biha misla janahi ba'udatin illa kanat nuqtatan fi qalbihi ila yaumil qiyamah. Artinya jangan ini tiada bersumpah seorang yang bersumpah dengan nama Allah Ta'ala dengan memasukkan di dalam sumpahnya itu seumpama sayap nyamuk daripada perkataan yang dusta, melainkan adalah berbekas di dalam hatinya bekas yang hitam. Jangan Anda bersumpah-sumpah kalau kita terlanjur. Makanannya terlanjur itu ada bekas di hati titik hitam. Sampai hati makanan tren ini sumpah pada lumayan kami sumpah terus. Main sumpah muasyawarah ada perasaannya sumpah bagaimana dalam sebenarnya ada permintaan sumpah jangan dimainkan sumpah demi Allah hanya sumpah orang pada permintaan sumpah dosa. Nah, ada beberkas dalam hatinya namun yang akan dijalankannya titik hitam, kebanyakan hitam mungkin berbekas dalam hatinya bekas yang hitam hingga hari kiamat. Namun yang kebanyakan hitamnya gelap, kemudian hati itu gelap pada awal lagi dimasuki cahaya, dibanding dimasuki cahaya gelap hati pada awal pada terbuka lagi untuk berbuat kebaikan. Kebanyakan sumpah palsu. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan jauhi, jangan hendak bersumpah. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man halafa ala yaminin bi ismin liyaqta'a biha mal amri'in muslimin bi ghairi haqqin laqiya Allah Ta'ala yawmal qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Artinya barang siapa bersumpah atas sumpah dusta, demi Allah saya bersumpah pada nah kada jelas-jelas itu bersumpah supaya memutuskan dengan dia akan harta orang yang muslim, supaya jangan lagi ingin berharta. Jadi bersumpah bahwa ini kayak ini. Nah, kalau ada jalan lagi rezeki orang putus rezekinya, nah dengan tiada sebenarnya sumpah tapi tidak benar, niscaya mendapati akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, padahal Allah Ta'ala sangat murka atasnya.
syahdah. Perhatian, ketahui olehmu bahwasanya berdusta itu haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan pahala. Pada segala perkara hingga berdusta seorang perempuan akan anaknya berdusta. Maka mama kan sebutkan yang berdusta bayar dari habis duit. Nah itu berdusta dari duitnya. Seorang perempuan akan anak yang kecil sekalipun didustainya, maka itu haram jika tiada ada di dalamnya itu maslahat, namunnya ada keuntungannya, kemaslahatannya, merugikan orang, seperti yang nanti akan datang. Kada ada maslahatnya, namunnya ada maslahatnya. Apa? Tetapi terkadang diharuskan berdusta. Boleh berdusta, boleh. Itu sebab darurat. Nah itu darurat itu berdusta. Sebab darurat seperti diharuskan memakan bangkai sebab darurat. Kada kawan lagi lapar, makanan kada ada lagi. Nah itu boleh kita memakan bangkai. Tapi jangan berhemat. Sakadar menghilangkan lapar. Namun yang berhemat bertambah. Nah itu kada boleh. Haram juga. Nang sakadar menghilangkan lapar. Darurat bukannya. Nah itu. Lamun yang berhemat memakan rasa nyaman ditambah pulang. Nah itu kada boleh. Memakan bangkai sebab darurat, yaitu sangat lapar. Padahal tiada dapat ia akan makanan yang halal, kada dapat makanan halal, mencari, kada dapat meminta-minta orang memberi. Karena orang makan rasanya ayam mati diambil siang ini masaknya boleh bangkai itu makan. Tiada dapat ia akan makan yang halal. Maka ketika ia harus ia memakan akan bangkai, kada ada lagi. Jadi ada kisah yang dikisahkan oleh Ibrahim bin Adham pada saat itu. Sidin berhaji. Berhaji ini orang yang berhaji itu pada tahun itu 600.000 orang. Lalu Sidin tadi tidur. Lalu Sidin bermimpi tidur di Masjid Haram Makkah. Lalu di sini aku bermimpi melihat dua orang malaikat turun dari langit. Lalu malaikat yang satu bertanya, berapakah banyak orang yang berhaji pada tahun ini? Dijawab oleh malaikat yang lain, ada 600.000 banyaknya. Lalu ditanya lagi, berapa banyak yang diterima? 600.000 tadi, berapa ekor diterima hajinya? Dijawab oleh malaikat, tidak seorang pun yang diterima berhaji. Karena terimanya 1.000, karena ada menuntut ilmunya. Nah, tetapi ada seorang tukang sepatu di Mesir yang bernama Muwaffaq. Dia tidak berhaji tapi diterima
Sehingga semua yang 600.000 yang berhaji tahun ini diterima oleh Allah Ta'ala ujian. Bukan diberi nama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Jadinya Abdullah bin Mubarak, aku terbangun dari tidurku setelah selesai haji, aku pulang dan aku cari muafak di Damsyik. Ini daerah Damsyik, ini daerah Suriah. Dan ternyata ada, lalu aku tanya, ternyata ada muafak tadi, ngarang muafak tadi, aku cari misalnya ada sidin begawi tukang sepatu, tukang jahit sepatu. Nah itu sidin tahu haji, kenapa menabung? Ada juga orang tukang sampah menabung sidin haji berapa? Jadi niatannya tenang, niatan haji menabung sampai saatnya haji sidin pamulunya jadi sidin. Lalu sidin bertemu dengan muafak ini. Kalau tak unik Presiden, lalu aku tanya kebaikan apa yang telah kau lakukan sehingga mencapai derajat yang sedemikian tinggi. Diterima hajinya orang 600.000 tadi dari Presiden. Maka menjawab muafak, mulanya aku ingin berhaji, tetapi karena tidak cukup sehingga tertunda sampai aku mengumpulkan 300 dirham dari pendapatan menjahit sepatu. Dan aku berniat berhaji pada ini tahun, rencana aku lebih tahun berhaji. Dan adalah istriku hamil. Pada suatu hari istriku mengidam mencium bau makanan dari rumah tangga. Sembarang memasak daging, tak cium atau sebaliknya. Orang mengidam hamil mencium bau daging. Titik dia abahnya mintakan bang daging sebenarnya aku ada tahan mencium baunya ini aku tidak benar. Nah orang ini mengidam mengaku itu orang sebelah dari ke rumah tangga dan keluar seorang perempuan. Lalu aku sampaikan hajatku, aku nak minta daging yang masak itu dan bawalah kamunya menciumanku. Jadi Nabi itu mengenai Allah Aisyah mengenai Allah banyak ibadahnya. Ini sadar jiran, berbagi kawan jiran. Maka aku tak unik minta makanan tadi. Kalau sampaikan hajatku kemudian dijawab oleh perempuan itu. Terpaksa aku katakan rahasia ini dari perempuan tadi. Sebenarnya anak-anak yatimku tidak ada yang dimakan sudah 3 hari. Anak-anak yatim berarti anak-anak ini banyak. Sudah 3 hari ada makan, sehingga aku keluar mencarikan makanan dan mendapat himar yang sudah mati bang. Himar keledai mati. Kemudian aku masak dagingnya, maka daging itu halal bagi kami dan haram untuk kamu. Kemudian perempuan tadi, bagi kami halal, bagi dia tidak ada halal, haram bagi dia. Berkata ketika aku mendengar jawaban perempuan itu, langsung aku pulang ke rumah mengambil uang 300 dirham yang suriannya untuk aku kos haji, dan aku berikan semuanya kepada perempuan yang memelihara anak-anak yatim itu. Suaminya meninggal dan
depan rumahku. Nah, jadi sini tadi sebab ini itu tadi memberikan duit sadar haji ini, maka semuaan orang membayar haji di hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memakan bangkai ya. Makan bangkai. Boleh bagi orang yang darurat. Nah, kayak itu juga berdusta tadi. Dan demikian lagi berdusta itu jikalau ada darurat, padahal tiada dapat melainkan dengan berdusta. Ada kawan lagi harus berdusta, maka itu diharuskan berdusta. Boleh berdusta. Namun yang ada lagi jalannya harus berdusta, saya berdusta. Yaitu beberapa perkara banyak yang boleh berdusta. Pertama, apa? Harus berdusta sebab mendamaikan orang yang berkelahi. Itu boleh. Itu si anak hendak lalu minta maaf kalau nikah. Hakun naik kamu mati. Iya hendak benar ya bertamu nikah hendak lalu minta maaf. Hakun naik kamu mati. Lampunya inya nak minta maaf. Hakun naik aku mau mati. Tapi lampunya aku kadang kamu minta maaf. Nah, jadi dari situ bertamu orang saya kok. Nah, itu nasi untuk hendak ya meminta maaf kalau nikah aku naik ke mati. Adanya beda itu. Anda berdamai kalau nikah, aku naik ke berdamai. Jadi jadi siapa kamu nyanyinya hendak berdamai kepada bapak orang berdamai juga. Nah itu boleh aja berdusta. Padahal ada dalam macam-macam hendak berdamai. Nah itu boleh aja berdusta, mendamaikan orang yang berkelahi. Nah, padahal ia dapat mendamaikan mereka itu melainkan dengan perkataan yang dusta. Ada orang ini kecuali dengan berdusta. Nah, itu boleh. Maka ketika itu harus ia berdusta. Nah, itu. Harus berdusta. Artinya boleh. Yang kedua, harus berdusta dalam berperang, taktik namanya, siasat namanya. Itu boleh. Taktik perang, berdusta, tapi itu dalam perang dengan orang kafir, berperang dengan orang kafir, atau berperang dengan orang yang buat kumpulan pelampau bugat namanya, atau berontak. Nah, berontak bugat. Nah, kayak orang Muhammadiyah itu dan kadang mau hormat lawan bendera merah putih, dikatakannya bendera merah putih itu bugat. Nah, bugat sejenis berhala juga. Saya kenapa kita aja hormat bendera? Apa-apa ada yang memberi apa-apa ada. Apa dia hormat bendera memberi manfaat ada, memberi manfaat. Nah itu ada paham namanya. Nah itu adalah lambang negara kita. Nah orang mau dituangkan itu ada kadang gampangan. Orang seluruh dunia ini hormat bendera. Ada namungan dua ini kita mau hormat bendera. Orang mau hormat bendera kafir ini. Nyaman benar menghapir orang. Padahal Nabi itu bersabda, "Laisa minna man amsalina wa la yuqrabina." Tidak tergolong umatku yang sempurna apabila ia pada menghormati yang tua dan tidak mengasihi yang kecil.
Nah, pemberontak. Ketiga, harus bagi seorang laki-laki berdusta akan istrinya yang durhaka, dustai karenanya durhaka akan dia, supaya ia kembali kepada taat akan dia, akan suaminya. Boleh aja berdusta lawan bini supaya dia taat kepada suaminya. Dan lagi harus berdusta akan istrinya itu supaya jangan durhaka istrinya itu akan dia. Nah, boleh aja berdusta kainannya durhaka lawan lakinya hanya pada berdusta. Nah, dan lagi harus ia berdusta akan istrinya karena meridhokan dia akan istrinya. Jadi boleh aja berdusta supaya istrinya nih meridhai, mensetujui akan istrinya. Boleh berdusta. Atau berdusta ia akan istrinya bahwa ia kasih akan dia, sayang pada lawannya, seluruh dunia nih yang jadi disayangi. Itu lebih daripada kasih akan madunya. Boleh aja kamu jenang paling kusayangi daripada bini yang lain, kamu jenang lebih daripada nang minyak itu nang 3 ikono, kamu jenang paling kusayangi. Itu boleh berdusta. Kamu kalau saya ikono paling kusayangi nang 3 itu ada, kena datang lain nang dusta pula. Kamu jenang kusayangi nang lain itu ada. Boleh aja dan demikian lagi jika tiada mau taat istrinya melainkan dengan janji memberi akan dia dengan sesuatu yang tiada kuasa ia memberi. Berjanji ini kan namanya perkarakan mobil Alphard, ada kalau macam kawal mungkar juga. Berjanji supaya ini taat akan dia, maka harus ia berjanji. Boleh dia berjanji pada ketika itu supaya suka hati istrinya itu, kemudian maka menyatakan baginya akan ujurnya itu. Kayaknya apa pada mohon maaf lah, aku nggak akan mengadakan ini ada kawanan duit kereda. Nah itu. Dan demikian lagi ini pas benar nih kalau orang hendak begini 3 bini 4. Ya Allah. Tapi minyak awal bisa. Allah Allah bisa. Mudah-mudahan